Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fitria, jurusan Ekonomi Syariah semester 7, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tingkatan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal maupun eksternal dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi pada dasarnya berbeda dengan manajemen pada umumnya. Manajemen strategi secara spesifik diarahkan untuk menyikapi perubahan lingkungan yang dinamis dan menyikapi tuntunan peningkatan kinerja organisasi. Tujuan sistem manajemen strategi yaitu memberikan arahan pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemanapun arah tujuan suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi yang bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Kemudian adapun prinsip manajemen strategi, yaitu perencanaan strategi, memberi atau menembus, dan perencanaan komprehensif. Ada beberapa komponen dalam proses strategi, diantaranya yaitu misi, tujuan, strategi, kebijakan, profil perusahaan, lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, analisa, strategi, dan pilihan. Kemudian ada pun strategi unggulan, dan yang terakhir yaitu strategi fungsional. Selanjutnya ada pun manfaat manajemen strategi terdiri dari keuntungan finansial dan keuntungan non-finansial. Pentingnya manajemen strategi tersebut bagi perusahaan atau organisasi ini beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat membuat suatu perusahaan atau organisasi tersebut menjadi lebih aktif, mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang akan semakin berisiko. Akan menjelaskan tentang analisis formulasi strategi bisnis dalam ASUS. Nama perusahaan ASUS Tech Computer Inc. CEO Jerry Sen atau Samson Hu. Tempat berdiri Taiwan, tanggal 2 April 1989. Kantor pusat distrik Beijing, Kota Taipei, Republik Tiongkok. Pendapatan 4,87 miliar pada tahun 2016. Ada pun visi dan misi. Visi menjadi media brand satu di Indonesia dan menjadi barometer utama perkembangan brand di Indonesia. Misinya membangun perusahaan media yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh untuk memberikan manfaat bagi pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Turut serta dalam mendorong dan menumbuhkan brand-brand yang tangguh untuk dapat bersaing secara nasional maupun global. Perusahaan teknologi ASUS telah memiliki sejumlah fokus utama untuk tahun 2020. Di Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling bagus untuk ASUS, terutama untuk kelengkapan laptop mereka. Lalu bagaimanakah rencana ASUS pada tahun depan atau tahun 2021? Nah, di sini Herman ASUS Genesis menjelaskan beberapa fokus utama ASUS dalam mengembangkan produknya, baik dalam laptop maupun smartphone. Salah satu yang utama adalah tetap akan terus mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan gaming dan produk premium. Menurut HIS, ASUS terus memperbaiki strategi bisnis selulernya ke depan. HIS mengatakan ASUS akan terus bergerak maju dan membawa inovasi-inovasi baru. Terlebih, ASUS juga akan tetap eksis dan mengembangkan smartphone gamingnya dan akan meluncurkan beberapa produknya pada tahun depan. Khususnya pada pasar Indonesia akan ada sedikit perubahan dengan bisnis smartphone-nya. Strategi perusahaan telah merubah. ASUS mengubah strategi untuk smartphone dan akan fokus untuk segmen premium dan gamingnya. Penekanan pada segmen gaming diambil karena ASUS meyakini bahwa pada pasar ini akan semakin meningkat pada tahun 2020. Kemudian ada pun alasan lain bagi ASUS untuk tidak fokus pada segmen smartphone gadget, mungkin adalah kompetensi. Di Indonesia saja persaingan di segmen smart gadget sangat tinggi harganya. Bahkan terjadi perang darah. Ada banyak vendor smartphone yang mencoba peruntungan di segmen ini dengan menghadirkan smartphone dengan harga yang terjangkau atau harga yang murah
sangat-sangat murah namun memiliki spesifikasi yang mumpuni. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.